Semangka yang memiliki nama Citrullus vulgaris skrat ini, banyak orang menduga dia berasal dari daerah tropis dan subtropis Afrika, di mana semangka ini tumbuh liar di tepi jalan dulunya, padang belukar, kadang tumbuh di laut, pantai, di daratan ya, di pantai, atau ditanam di kebun karangan sebagai tanaman buah. Dan semangka ini dapat ditemukan di dataran rendah sampai pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ya, dan semangka yang sering digunakan adalah buahnya dan kulit buah semangka, terutama yang putih. Adapun bagian yang digunakan ini kulit yang putih, daging buah serta bijinya. Di mana kulit buah dan daging buahnya memiliki sifat yang dingin dan rasa yang manis. Sementara bijinya memiliki sifat yang netral. Ya, dan semangka ini sangat bagus untuk organ jantung, lambung, dan kantong kemih. Maka dinginnya semangka ini bisa dimanfaatkan untuk penyejuk, menghilangkan rasa haus, menyejukkan badan, meluruhkan kemih, kemudian mengatasi peradangan di mana panas pada tubuh ini dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama ya, ini ketika seseorang lemah, panas dikarenakan menyerang energi vital, kemudian orang tersebut lesu ya, atau lemah. Atau panas yang menyerang cairan, terjadinya dehidrasi. Atau panas yang menyerang darah, terjadinya pendarahan. Atau panas yang menyebabkan seorang menjadi radang. Maka semangka ini sampai kepada tahapan yang anti radangnya, bisa mengatasi letih dikarenakan kekurangan terlalu panas ya. Kepanasan, kemudian kadang-kadang orang yang terkena panas bisa jadi pingsan atau terkena panas kemudian lemah. Semangka bisa dimanfaatkan untuk itu satu. Kedua, bisa juga dikarenakan dehidrasi, kekurangan cairan. Ya, mengatasi kekurangan cairan. Yang kedua, dikarenakan pendarahan seperti mimisan dan seterusnya. Ya, dan yang ketiga adanya peradangan. Dan semangka juga merupakan obat pelumas usus, menghilangkan haus, ya, kemudian mengatasi diare, kemudian menyejukkan badan. Ya, sehingga kalau seseorang marah disebabkan karena materi, bukan dikarenakan masalah emosi, tapi emosinya dipicu karena materi, seperti darah panas kah, maka semangka mampu menyejukkan darah. Ya, maka mampu menyejukkan darah dan meningkatkan keluarnya urin, serta semangka efektif untuk membersihkan ginjal. Ya, ini secara umum demikian. Adapun semangka ini memiliki banyak kandungan, di mana semangka memiliki banyak kandungan air, di mana air pada semangka bagus untuk membantu proses pencernaan atau metabolisme cerna. Kemudian semangka juga bagus untuk mengangkut vitamin dan oksigen serta untuk memberikan makanan kepada sel-sel tubuh melalui darah. Sehingga bagi orang yang peredaran darahnya nggak lancar, ya, kemudian oksigen tidak sampai di otak menyebabkan pusing dikarenakan terkena panas, ya, maka semangka merupakan bahan obat yang bisa digunakan untuk itu, serta memberikan nutrisi dan melakukan regenerasi sel ya melalui darah dan membantu mengencerkan darah, memperlancar peredaran darah, mengatasi darah yang bergejolak, mengatasi darah yang tabayuk dan memperlancar suplai oksigen ke otak sehingga mencegah terjadinya sakit kepala, pingsan mendadak, ya, mencegah resiko terkena stroke dikarenakan kosongnya oksigen dan darah ke otak, membersihkan ginjal dari urin dan urea. Dan vitamin A pada semangka bagus digunakan untuk menjaga kesehatan mata, menjaga kornea mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan antibodi, dan semangka juga dikenal sebagai antivirus buahnya. Dan semangka mengandung citrulline dan arginin yang berperan di dalam pembentukan urea di hati dari amonia dan CO2 sehingga keluar urin menjadi meningkat. Jadi mempermudah buang air kecil. Semangka juga memiliki kalium yang membantu kerja jantung dan menormalkan tekanan darah sehingga mencegah terjadinya darah tinggi. Jadi bukan cuma timun, dan ternyata semangka juga mampu begitu. Dan semangka juga memiliki kandungan likopen, di mana likopen ini terdapat pada buah semangka, terutama yang paling banyak adalah yang merah. Dan salah satu komponen
karotenoid seperti halnya beta karoten, ya, likopen ini. Oleh karena itu makan semangka merah lebih disarankan daripada semangka kuning. Kalau orang itu menghendaki antioksidan, karena antioksidannya lebih tinggi, lebih unggul daripada vitamin A, C, dan E, dan daripada mineral lainnya. Ini semangka. Makanya saya teringat bahwasanya semangka ini sempat diuji tentang efektivitasnya semangka terhadap anti kanker. Ya, diuji oleh seorang putra bangsa dari Pekanbaru, namanya Dr. Sosi Indrini. Beliau menguji semangka kan dikarenakan di negeri kita ini susah dalam urusan administrasi dan seterusnya. Beliau tidak bisa menyelesaikan, maka akhirnya beliau diminta untuk menguji di negeri jiran. Kemudian diujilah putih semangka ternyata memiliki manfaat, yakni anti kanker, ya, atau anti radikal bebas. Dia memiliki antioksidan yang tinggi. Dan likopen pada semangka ini juga memiliki kekuatan antioksidan 2 kali lipat lebih daripada beta karoten, yakni provitamin A, dan 10 kali lipat daripada vitamin E. Di mana vitamin E itu dikenal anti-aging, mencegah penuaan dini, berarti likopen pada semangka lebih dari itu. Karena dia 10 kali lipat lebih meremajakan kulit, ya, lebih antioksidannya lebih tinggi daripada vitamin E. Dimana sering orang untuk mempermudah sering suntik vitamin E, ya, dimana semangka 10 kali lipat dari vitamin E tersebut kandungan likopennya. Dan dia juga bisa digunakan untuk menguatkan hati serta mengatasi permasalahan pada mata, mengurangi resiko terkena kanker prostat dengan makan sperma, makan likopen pada semangka, dan meningkatkan jumlah sel sperma. Ya, semangka meningkatkan jumlah sel sperma dan memperbaiki struktur sperma hingga menjadi membaik, ya, dan juga meningkatkan pergerakan sperma, aktif bergerak. Jadi secara tidak langsung sperma itu mengurangi gangguan kanker prostat, meningkatkan jumlah sel sperma, kemudian memperbaiki struktur sperma dan meningkatkan sistem gerak sperma. Dan semangka juga likopennya merupakan karotenoid dengan warna merah dan merah jambu, sehingga mencegah terjadinya oksidasi terhadap LDL, yakni lipodensity lipoprotein, ya, kolesterol yang jahat, sehingga menghambat terbentuknya radikal bebas, mempengaruhi resistensi hormon insulin, ya, menanggulangi naiknya kadar gula sehingga mencegah timbulnya diabetes, ya, memperbaiki sel setelah terjadinya kerusakan, karena likopennya lebih 10 kali lipat daripada vitamin E, serta mempertahankan fungsi mental dan fisik pada kaum lansia dan aman dikonsumsi tanpa menimbulkan efek samping, ya, semangka ini. Dan juga semangka dikenal likopennya mengurangi risiko kanker 39 kanker esofagus, ya, pada lelaki ini bisa terkurangi dengan semangka, dan dapat mengurangi 7,4% resiko kanker rahim, bahkan mengatasi kanker lambung yang disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori, dan dapat menghambat pembentukan eritrosemin yang dapat menyebabkan kanker perut. Dan semangka juga mengurangi terjadinya kanker darah atau sel darah putih leukemia, dan mencegah proses terjadinya tumor di dalam tubuh, hanya benjolan, karena dia menguatkan limpa kemudian membuang benjolan tersebut, kemudian menghambat pertumbuhan kanker otak. Semangka sangat bagus buat tumor otak ataupun kanker otak. Adapun senyawa aktif yang ada pada biji semangka diantaranya adalah kukur bothirin yang ada pada biji semangka. Ini dapat memacu kerja ginjal dan menjaga tekanan darah agar tetap normal, mencegah terjadinya darah tinggi dan mengaktifkan fungsi ginjal secara normal. Ada juga senyawa asam amino sitrulin yang ada pada semangka yang mampu meningkatkan produksi nitritoksida yang berperan pada kemampuan ereksi pada pria, meningkatkan ereksi pria. Dan sitrulin pada semangka juga mudah diserap tubuh, sehingga konsentrasi maksimum di dalam darah ini lebih mudah dicapai. Kalau bisa dikatakan semangka ini meningkatkan ereksi, menambah sperma, memperbaiki struktur sperma, ya, kemudian menambah kecepatan, memperbaiki strukturnya dan menambah kecepatan geraknya. Paling tidak semangka ini sangat bermanfaat sekali buat para pria dari beberapa sisi. Bagi pria yang ereksinya kurang, semangka meningkatkan ereksi. Bagi pria yang jumlah spermanya kurang, dia meningkatkan jumlah sperma. Orang yang menghendaki keturunan. Bagi pria yang struktur spermanya
kacau, maka dia memperbaiki struktur sperma. Bagi orang yang geraknya sperma kurang lincah, maka semangka pun bagus untuk gerak sperma. Maka wajar ketika dia sangat cocok manakala digunakan oleh pria yang mendambakan keturunan. Kemudian kulit buah semangka. Ya, kulit buah semangka ini sering digunakan untuk mengatasi bengkak dikarenakan timbunan cairan pada penyakit ginjal, seperti terdapat kantong di mata, kantong hitam di mata, pembengkakan tersebut. Kemudian penyakit pembengkakan di kaki yang disebabkan oleh karena ginjal, gangguan ginjal, muka bengkak dikarenakan ginjal. Kemudian mencegah terjadinya kencing manis atau naiknya kadar gula dalam darah, karena manisnya dia alami dan lebih cepat mudah diproses dan dicerna. Kemudian kulit buah semangka juga mengatasi gatal dikarenakan tanaman yang beracun. Ya, maksudnya kulit ini yang dimaksud adalah yang putih. Dan sakit kepala sewaktu bangun tidur. Dan semangka juga mengatasi migrain, mencegah kerontokan rambut, menghaluskan kulit, menghilangkan flek-flek hitam pada wajah bagi wanita terutama, karena yang lebih suka menghaluskan wajah adalah wanita. Kemudian mengatasi kulit kasar, luka bakar, serta kulit yang terbakar sinar matahari. Adapun khasiat daging buahnya biasanya digunakan untuk orang-orang yang pingsan, sunstroke, orang-orang yang pingsan dikarenakan panasnya udara. Ya, sering kita melihat anak-anak yang dijemur. Ya, di hari Senin dijemur, kemudian belum sarapan, ya dijemur, kemudian pingsan. Maka semangka bisa digunakan untuk mencegah ataupun merawat. Mengatasi rasa letih, demam, haus disertai dengan mulut kering, mengatasi nafas berbau dikarenakan sindrom panas, mengatasi air kemih yang warnanya gelap dan kuning tua karena sindrom panas pula, kemudian mengatasi nyeri sewaktu kencing, ya, kemudian juga mengatasi perut kembung dikarenakan banyak gas, ya, kemudian juga mengatasi sembelit, sakit tenggorokan, sariawan. Bahkan semangka efektif digunakan bagi para penderita hepatitis, termasuk tekanan darah tinggi, kemudian impoten dan disfungsi ereksi. Ini buah semangka sangat efektif, ya, berarti untuk impoten, disfungsi ereksi, sampai kemudian meningkatkan kesuburan pria dari sisi peningkatan sperma, memperbagus sperma, atau meningkatkan gerak sperma. Kemudian juga mengatasi keracunan dikarenakan alkohol, asam urat yang tinggi, dan menghilangkan kerutan-kerutan pada wajah. Sementara khasiat bijinya biasanya digunakan untuk mengatasi susah buang air besar. Ya, dan ini biasanya semangka ini efektif digunakan untuk mengatasi susah buang air besar pada wanita hamil dan manula, orang tua yang kurang kuat daya dorongnya. Ya, ini buang air besar. Tapi biasanya kalau anak muda dia lebih cocok yang lain, karena dia sebenarnya kuat tapi kurang pelumas. Kalau pelumas menggunakan pisang lah atau papaya, ya. Tetapi kalau kurangnya kekuatan dorong seperti ibu hamil dan manula atau orang tua yang kurang dorong, maka bisa menggunakan biji semangka. Juga mengatasi peradangan pada hati. Semangka juga mengatasi radang selaput lendir usus, mengatasi infeksi kantong kemih, ya, kemudian mengatasi anemia, kurang darah. Dan bijinya juga membasmi cacing usus dan busung lapar. Ya. Dan secara umum banyak sekali para ahli yang kemudian berhasil. Ya, berhasil. Jadi resep yang disampaikannya tentunya keberhasilan yang turun-temurun. Walaupun ketika kalau seorang pengobat berhadapan dengan pasien, maka yang digunakan adalah kaidah, ya, digunakan adalah kaidah. Ada orang, ada obatnya. Tetapi kalau tidak berhadapan, maka yang digunakan adalah pengalaman yang tersebar, yang sudah terbukti dan tersebar di masyarakat luas. Di mana semangka biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan air kemih. Ya, seperti buang air kecil susah, rasanya panas, warnanya kuning tua. Ya, kemudian mengatasi anemia atau kurang darah, dan mengatasi busung lapar, menurunkan tensi atau menormalkan darah tinggi, mengatasi demam atau menurunkan panas demam, dan mengaktifkan fungsi limpa pada orang tua lanjut usia, dan mengatasi gangguan-gangguan pencernaan, gatal di badan dikarenakan tanaman-tanaman beracun. Kemudian juga mengatasi infeksi kandung kemih. Dan semangka juga efektif digunakan untuk kencing manis, yakni kulit buahnya. Kemudian mencegah kerontokan rambut, kemudian baik digunakan untuk wanita menopause karena membantu
mengatasi gangguan-gangguan pada wanita menopause, terutama pada gangguan tidak normalnya, tidak selarasnya, tidak harmonisnya antara hati dengan limpa, dan mengatasi gangguan-gangguan tulang pada wanita menopause. Kemudian juga menghaluskan kulit, menghilangkan flek hitam, ya, juga dengan menggunakan kulitnya, dan juga digunakan untuk mengatasi mengeluarkan cacing pada usus biji yang digunakan, mengatasi migrain, mulut kering dan haus. Dan biasanya orang-orang yang anak kecil yang tampak ada cacingnya itu ada beberapa cara, ada beberapa tanda, diantaranya adalah gatal pada dubur, ini biasanya cacing kremi, atau suka menggigit ibu jari atau giginya bergemeletuk, terkadang dia ada cacingnya. Kemudian juga ada putih, warna putih pada pipi tapi bukan panu, itu juga terkadang indikasi bahwasanya dia ada cacing, ya. Di pipinya ini ada putih tapi bukan panu, kemudian suka menggaruk dubur, kemudian menggigit mengulum jari, ya. Ini juga ada kemungkinan dia terindikasi cacing. Kemudian mengatasi migrain, sakit kepala sebelah, mulut kering dan haus, mengatasi napas bau dikarenakan sindrom panas, kemudian mengatasi nyeri waktu kencing, mengatasi pingsan dikarenakan terpapar sinar matahari, kemudian mengatasi gagal ginjal, radang ginjal, mengatasi rata lemah, letih lesu, ya, rasa pahit pada mulut, sakit kepala akibat panas matahari dan mual, dan mengatasi susah buang air besar pada wanita hamil dan orang tua, dan mengatasi tidak nafsu makan. Sangat banyak sekali khasiat semangka. Semangka ini memiliki manfaat yang luar biasa, dan walaupun banyak orang yang memakan, tetapi sangat jarang sekali yang memahami dan mengetahui, ya, baik itu seringnya juga kulitnya dibuang, ya, kulit putihnya juga dibuang. Padahal dia memiliki antioksidan dan anti kanker yang lebih tinggi daripada yang merah. Nah, ini dan ini sudah ada penelitian di negeri jiran yang meneliti adalah orang pribumi sendiri, yakni seorang dokter dari Pekanbaru, yang Dr. Susi Endrin dari Pekanbaru, yang pernah meneliti kandungan putih semangka yang digunakan untuk penderita kanker. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.